Gimana so far kalau tradingan 2 hari belakang lumayan ya. Kalau kita lihat ya dari transaksi udah 11 atau 10 T ke atas ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu agak susah ya, under 10 T. Jadi harusnya market sih responnya not bad ya teman-teman ya. No, bukan karena macet. Tapi ya anyway kita udah start ya teman-teman ya. Ya kalau kita lihat ya dari market ya 11,42 T hari ini, terus kemarin sih sempat nggak sampai 10 T ya. Tapi lumayan lah, kita masih ngelihat angka 10 T atas. Tapi baik lagi ya, market ini masih sepertinya masih wait and see ya teman-teman ya. Karena kita masih lihat banyak berita itu simpang siur. Ada yang ngerasa kayak ekspektasi market Fed itu akan cut rate-nya by second half, tapi kalau tadi beberapa news dari BlackRock itu kayaknya nggak akan kejadian sekarang. Kelopak mata kanan bawah ya, ini agak kurang istirahat mungkin ya. Jadi itu sih sekilas kalau dari market ya. Nah kita bisa lihat juga banks yang kemarin pada bagi dividen, setelah bagi dividen barangnya lumayan banyak yang gap down ya teman-teman ya. Tinggal apa setelah ini ya. Tapi kita lihat sama-sama deh. Oke. Ya, halo Doni. Thank you udah join. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya IHSG ya. Memang agak susah ya untuk lihat IHSG untuk short term ya. Tapi kalau kita lihat ya dari data yang ada ya, IHSG ini kan dia cukup support ya. Bukan cukup support ya. Cukup respect dari dia punya support ya teman-teman ya. GTRA oke. Nanti saya lihat dulu ya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya, support di sini cukup respect, dia respect juga support di sini respect. Nah, ini gambarnya udah kita buat dari berapa kali live ya, teman-teman kita bisa lihat ya. Kebetulan di sini ternyata bener ya, dia support ini cukup respect ya. Nah, kenapa kok kemarin saya masih cukup yakin ini bakal mantul ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, break support di sini, break support di sini. Ini kecil banget. Ini tandanya apa sih sebenarnya? Market ini tidak merespon, buangan tuh nggak cukup banyak, dan ini waktu naik juga cukup kenceng ya. Terus dia juga sedikit ranging di atas ya. Nah, kalau teman-teman yang ngikutin live dari saya ya sama Billy dan lain-lain ya, itu kan kita sempat ngomong nih, market ini ada dua opsi. Satu yang dia mungkin akan ranging di sini untuk naik ke atas karena ada gap di sini, gap di sini. Terus dia juga ada gap kecil di sini. Sekarang dia buat kecil. Nah, ini sebenarnya ada hal bagus juga sih. Kalau market lagi nggak stabil gini, kita bisa manfaatin. Ya, nanti coba kita lihat. Kalau semuanya market seperti ini, kita bisa manfaatin nih gap-gap area ya. Sebenarnya ada banyak nih, kayak bank juga ada gap ya kemarin. Astra sama UNTR ada gap ya. Terus di sini IHSG ada gap atas bawah. Ini sebenarnya kita bisa masuk kalau yang gap bawah untuk entry point, atas itu mungkin untuk exit atau targetnya kita. Nah, anyway, kalau kita lihat ya di sini. Kebetulan yang kejadian itu buat kayak inverse head and shoulder ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin kepalanya nih bahu kanannya mungkin akan stop sampai di sini atau dekat area-area gap ya. Tapi kita bisa lihat ya, kurang lebih kalau semuanya momentumnya sama kuat, berapa lama sih dia akan sampai ke target atasnya ya. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Ada gap kecil di sini, bisa aja sih kalau pas dia market lagi nggak gitu bagus atau kena bad sentiment, dia akan pullback dulu, barusan dia naik ke atas ya. Anyway, untuk sekarang kita mungkin harus prepare sama multiple skenario just in case yang kita punya skenario tidak jalan, kita punya skenario berikutnya. Kalau kita punya 2 skenario, minimal kita punya 2 plan. Kalau berhasil dan tidak berhasil seperti apa. Yang ini untuk IHSG. Nah, kalau kita lihat juga USD IDR ya. Kalau tadi ada beberapa klien sempat tanya, kalau USD IDR gimana? USD IDR bisa nggak dilihat dari technical? Sama juga ya. USD IDR ini kita bisa lihat dia punya major trend, terus dia di sini pullback setelah kena support resist ya. Tapi di sini ada small gap ya. Terus dia turun ke bawah. Bisa nggak sampai 15.000 dalam 2 hari? Harusnya kejadian ya. Tapi
apa yang bakal kejadian di sini, kita harus lihat minor trendnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih teman-teman ya, sebenarnya nggak getting slower ya dari USD/DR ya. Nah, kalau dilihat harusnya ini DXY atau US Dollar Index ini belum begitu, belum begitu, tidak menunjukkan penguatan, akan lebih cenderung ke bawah sih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, bisa nggak dia jadi di sini? Kalau memang kita pakai technical ABCD pattern ya, harusnya dropnya sampai sini ya. Tapi di sini dekat-dekat support itu sebenarnya interest area ya. Kenapa support ini kita harus perhatiin? Ibaratnya gini, kalau kemarin kita lihat harga sini murah, harga sini naik, dan waktu harga ini terlalu murah, orang spekulan akan keluar sih, atau spekulan akan mulai muncul coba untuk beli buy ya. Tapi overall kita bisa lihat ya, dari minor trend ini nggak menunjukkan dia uptrend ya. Tinggal apakah di sini nanti mungkin interest area kedua selain 15.000 something ya, di 14.684 atau 14.000 something ya, itu kan ada reaction dari USD/DR. Ya nih, kok serem Jumat kerambat? Ya bisa jadi. Biasanya kalau Jumat, ya hari ini udah hari Kamis ya. Biasanya market kan lumayan ya, Rabu, Kamis, itu Jumat mulai agak sepi ya. Nah, kita bisa lihat nih ya, kalau memang view kita hari Jumat itu market mungkin nggak akan doing well, ya mungkin teman-teman bisa korelasiin ya. Ini IHSG-nya udah dekat resisten nih. Nah, kita bisa liquid dulu sebagian posisi kita just in case barangnya masih ranging ya. Ya. Nah, coba ya kita sambil lihat ya. Ya, kita lihat Big Banks dulu deh. Big Banks yang kemarin sudah bagi-bagi dividen ya. Kayak BBCA itu kemarin kan come date ya. Otomatis biasanya setelah come date itu barangnya dibanting turun ke bawah ya. Nah, apa yang kita bicarakan tadi itu juga bisa di-apply ke sini teman-teman. Memang ada gap area di sini ya. Walaupun sebenarnya nggak ada sentimen dividen lagi atau sentimen apa berikutnya, tapi untuk technical harusnya sih pullback ke area sana itu masih mungkin yang terjadi ya. Apalagi kalau gap ini nggak begitu jauh, itu harusnya masih lebih gampang ditutup. Nah, kalau saya belum punya nih ya, dan untuk kondisi yang uncertainty gini lebih prefer untuk ambil banks ya, tapi mungkin mainnya nggak panjang sih ya. Anyway, kalau bank ini kan lebih pelan juga pergerakannya, jadi ya around 8.500 8625 itu mungkin kita bisa spek ya. Bawahnya di 8325 itu kalau dapat good price ya saya akan coba masuk lebih banyak sih kalau untuk ini ya. Terus juga dari BBRI itu juga sempat ya kemarin setelah come date terus dia banding ke bawah terus mulai naik lagi. Nah, ini gap area ini kita bisa pakai lah. Anyway, ranging ini bisa kita pakai juga untuk masuk di bawah, jualnya di atas ya. Terus dari BMRI itu juga lumayan ya. Kemarin sempat close gap di sini, setelah close gap dia turun ke bawah. Nah, ini kalau semuanya teman-teman lihat ya, atas itu kurang lebih 10625 ada gap. Nah, itu kita bisa pakai untuk target kenaikan ya. BBNI itu juga mungkin kita bisa lihat ya, ada big gaps di sini ya. Nah, otomatis jadi target kita seenggak-enggaknya berapa nih di area 9.500 ya. Mungkin nggak kelihatan ya. Nah, di area 9.500 ini bisa jadi target kenaikan kita sih, 9.500 ya. Oke, terus coba kita lihat lagi dari pertanyaannya teman-teman di sini ya. NICL by technical saya juga cukup suka ya. Ini area entry kita harusnya bisa masuk sih di 328 round that ya, karena dia by technical dia cukup respect ya. Dari dynamic support resistance itu kita masih bisa lihat dia cukup respect ya teman-teman. Mungkin kalau masuk bearish entry word aja ya, masih bisa dapat chance profit 30%, 20% ya. Tapi kalau kita tahu arahnya uptrend, seenggak-enggaknya market yang nggak jelas ini kita bisa masuk 5-10%, kita ambil, nanti turun lagi bawah kita masuk lagi lebih gede ya. Terus ada MKTR nih kesenangannya si teman saya juga ya. Nah, MKTR nih
Memang ada sedikit gap di sini, cuman overall kita lihat masih ada pullback dan nih triknya adalah teman-teman bisa lihat nih shadow, ya shadow, semuanya shadow dan shadownya selalu jadian ke atas ya. Berarti sebenarnya setiap kali ada orang beli ada yang jual nih. Nah momentum kayak gini lebih baik kita nunggu waktu marketnya pullback deeper ya. Seenggak-enggaknya sampai kurang lebih ya, ini berapa sih kalau kita ngambil Fibonacci ya 50-60% pullback ya, itu mungkin barusan kita lihat lagi ya nanti minor trendnya seperti apa. Ya jadi kalau untuk NICL, MKTR ya NICL-nya saya masih suka, MKTR-nya masih tunggu ya teman-teman, jadi mungkin harus hati-hati aja. MAPI memang kalau deket-deket sentimen lebaran biasanya ya yang berbau-bau MAPI lah, MAPA lah, Mayora lah, RALS itu sebenarnya jadi juara ya. Even kayak LPPL itu juga sebenarnya lumayan bagus juga ya. Nah ini nih dari MAPI kalau masuk sekarang mungkin bukan right moment ya teman-teman, mungkin tunggu di bawah aja sih. BBTN ini kan biasanya relate sama ini ya perumahan ya teman-teman ya. Nah kalau relate sama perumahan, view dari saya tuh kayak gini. By fundamental kalau kita masih ada kenaikan atau charge kenaikan dari suku bunga masih ada sekitar 2 atau 3 kali, ya otomatis untuk penjualan rumah orang akan lebih berhati-hati ya, nggak berani agresif untuk beli rumah atau spekulasi beli rumah ya. Nah contoh nih begini nih, teman-teman kalau lihat properti yang di China itu biasanya China ini kan kita bisa lihat ekonomi China bagus apa enggak itu dari penjualan properti. Nah sementara kalau di China ini penjualan propertinya itu yang kota tier 2, tier 3 itu nggak gitu bagus. Dan tier satunya bahkan sebenarnya nggak ada spekulan ya teman-teman ya kalau dari lihat makronya. Artinya orang-orang masih mungkin satu belum punya cash atau duit yang cukup untuk belanja rumah. Yang kedua orang-orang masih suffer karena recovery ekonominya belum balik lagi ya. Mungkin yang terakhir ya ketidakstabilan dari regional ini masih mereka masih wait and see sih teman-teman ya. Nah hal yang sama nih, basically kalau kita lihat yang berkaitan sama perumahan atau yang berkaitan sama kayak pinjam-pinjaman gini akan lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga yang nggak menentu ya. Jadi mungkin kalau untuk BBTN saya nggak begitu suka juga ya masih ya. Tapi kalau MAPI mungkin ya MAPA atau semuanya kayak consumer yang lain kita masih bisa lihat ya. Nah IATA kemarin sempat naik banyak sih. IATA kalau kita lihat dari sini kan overall juga masih downtrend ya teman-teman ya. Walaupun hari ini naik ya, kebetulan naiknya di area support resist di sini ya dari big time frame-nya kalau kita mau lihat lebih jelas ya. Teman-teman bisa lihat dari ya support resisten yang di sini dia cukup respect ya, tapi ini kan terlalu spekulasi ya. By monthly, terus kalau kita lihat dari daily biasanya saya nggak mau terjebak karena naik di sini terus kita beli terus bernaik harap lebih tinggi lagi ya. Karena apa? Nih kita bisa lihat ya. Ini dia punya high, di sini dia buat lower high lagi, buat lower high. So kalau kita lihat ini kan sloping down ke bawah. Apakah ini adalah lower high berikutnya? Kita nggak pernah tahu, bisa aja berikutnya turun lagi ke bawah ya. Makanya kalau seperti ini lebih baik kita cari market yang udah lumayan sideways ya. Sambil tunggu harganya atau strukturnya berubah, kita barusan masuk ya. Untuk sekarang sih kalau IATA saya nggak akan kejar sih barang yang seperti ini. Dan harus teman-teman ingat nih, market yang nggak gitu jelas itu sebenarnya waktunya kita untuk rely on fundamental yang lebih bagus ya. Kalau semuanya kayak kemarin semua based on story bisa naik ya, hari ini kita harus lebih hati-hati dan lebih selektif sih teman-teman. Nah untuk IATA ya dia udah naik sebenarnya ya udah, kita udah ketinggalan ya, jangan dikejar sih itu. MAPI tadi sudah. Nah ITMG biasanya dia terkenal sama ini ya, dividennya lumayan bagus ya. Nah tapi teman-teman bisa lihat ya, untuk yang berkaitan sama coal saya masih lihat
kenaikan yang seperti ini ya, nih ya, ini kenaikan gini nggak begitu sustain. Takutnya apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini resisten, ini udah dekat sama resisten. Ini waktu turun kenceng ya, tapi waktu naik lihat time spendingnya berapa lama ini. Nah, time spending yang lama ini biasanya kasih tahu kita kalau ini marketnya nggak gitu kuat ya untuk push ke atas ya. Bisa aja karena ya makronya nggak gitu mendukung, atau sebenarnya naik ini karena orang cuman tunggu dividennya. Tapi by technical ini dekat resisten. Lah, apakah teman-teman nyaman nggak kalau beli harga sekarang? Sementara kalau kita lihat harga udah sekarang di atas, bisa aja orang yang di atas ini itu jualan di sini, or orang yang di sini ikut jualan karena udah bisa balik modal ya. Karena yang udah masuk di sini nyangkut, ya satu-satunya cara mereka exit ya waktu mereka udah deket atau semuanya deket-deket area mereka beli ketinggian ya. Nah, ini mungkin menurut saya harus lebih hati-hati sih. Tapi kalau untuk trading pendek ya, kita bisa lihat ya, ini pullback yang dia masuk ya. Misalnya nih, kalau kita dikasih pullback kurang lebih sampai sini, nah ini mungkin jadi lower high punya area ya. Nah, ini mungkin kita bisa nunggu sih kalau ini ya. Sebenarnya kalau dari emiten coal ini ada yang lumayan naik banyak ya, kayak Indie ya. Indie mungkin salah satu company yang saya masih berani betting ya. Karena ini ya, dia V-shape juga ya. Biasanya kalau lihat V-shape itu teman-teman bisa lihat di time frame besar itu kayak shadow panjang di bawah ya. Nah, yang menarik dari sini tuh dia ninggalin gap nih teman-teman ya. Ini gapnya dia kurang lebih area sini sampai sini ya, 2250 sampai 2280. Nah, kita masih lihat juga nanti di sana apakah dia cukup kencang waktu pullback ya. Dan di sini sebenarnya bisa aja kan dia jadi head and shoulder ya, inverse. Nah, ini mungkin dua pertimbangannya yang harus kita perhatikan. Satu, apakah dia pullbacknya kencang. Misalnya kencang tuh gini, ini satu candle besar hijau, terus satu candle besar merah. Nah, basically kalau teman-teman lihat di sini, ini open high low close, ini sebenarnya dia juga cuman jadi shadow ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin kalau seperti ini, walaupun dia pullback atau closing gap, saya harus lebih hati-hati. Mungkin yang diperhatikan adalah minor trendnya. Nah, ini kalau untuk Indie ya. Tapi by fundamentals harusnya ini company doing okay. Coba saya liatin ya. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya, earningnya nih kalau disetahunkan itu 10 kali lipat ya, dari hampir 10 kali lipat dibanding 2021. Nah, yang saya suka lainnya adalah kalau Indie ini kan dia memang diversifikasi ke industri lain ya selain coal ya. Sebenarnya by ESG dia jadi nggak kotor-kotor amat ya. Nah, ini company-company yang saya lebih prefer biasanya. Tapi tinggal tinggal technicalnya nanti match nggak. Kalau untuk Indie ya menurut saya harga sekarang teman-teman bisa masukin watchlist dulu ya, just in case dia pullback. Kalau pullbacknya lebih bagus ya. Lebih bagus tuh kayak apa nih? Lebih bagus kita bisa berharap dia pullbacknya lebih pelan ya. Bisa aja kayak mungkin falling wedge lah kalau by pattern, atau mungkin dia bisa jadi flag. Itu barusan menarik daripada dia pullbacknya kenceng ya. Nah, jadi bukan karena dia pullback di area 50%, maksudnya kalau dari Fibonacci sini sampai sini kita ngambil sekitar 50%, terus kita masuk. Ya mungkin harus dilihat pullback seperti apa yang 50%-nya berhasil atau 61%-nya berhasil ya. Atau pullback seperti apa yang kalau kita mau masukin chart pattern ini akan berhasil. Itu sih kalau dari saya untuk Indie ya. BABP ini masih terkait sama bank-bank digital ya. Nanti mungkin ada satu bank digital yang cukup menarik dilihat ya. Ya, ini juga sama ya teman-teman ya. BABP overall dia masih turun ke bawah ya. Nah, ini kan last swing yang sebenarnya dia harus respect. Kalau mau turun dia nggak boleh break dari high ini ya. Berarti chance dia juga masih belum ada perubahan struktur yang jelas ya. Nah, kita masih harus tunggu sih kalau masuk ke BABP ini. Unless teman-teman buy fundamentalsnya dan tahu something ya, kita mungkin bisa masuk
bertahap ya. Tapi by technical saya nggak melihat ini ada reversal untuk BABB sih. Mungkin saya skip dulu. MDKA Antam. Nah teman-teman mungkin kalau MDKA mungkin ada good sentiment ya, kayak Merdeka baterainya mau IPO ya. Biasanya kalau Merdeka baterainya IPO dan memang ini market apresiasi bagus, harusnya Merdekanya juga cukup bagus ya. Ini sama kayak waktu kapan hari Adaro sama ADMR ya. Adaronya naik dulu sebelum ADMR ya. Kita masih mau lihat dia bakal relate atau enggak ya. Tapi sekarang kalau kita lihat by minor trend ini sebenarnya overall masih turun ya, masih downtrend ya. Otomatis kalau kita masuk sekarang ya kita harus lihatnya minor trendnya atau buat trading cepat dulu sih ya. Selagi menunggu dari technicalnya reversal sih teman-teman. Antam ya ini juga di tengah-tengah sih teman-teman ya. Kalau kita ngomong pergerakannya lebih ranging ya. Ranging tuh gini nih. Tunggu bentar. Pergerakannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Muter-muternya di sini ya. Break sini nggak juga. Di sini dia support, dia mantul, terus juga dia dekat resisten. Ya ini udah tengah-tengah jalan. Kalau mau masuk ya mungkin posisinya jangan terlalu gede sih, karena dia masuknya di tengah-tengah. Nah biasanya saya hindarin nih masuk tengah-tengah, lebih prefer waktu dia di bawah sekalian masuk di ranging sih. Hari ini kalau mau masuk mungkin cari yang lebih lagged ya. Mungkin nanti kita bisa lihat emiten gold lainnya atau yang berkaitan sama nickel lainnya. Nah ini mungkin masih di bawah ya, belum ada reversal juga ya. Nah ini mungkin once dia reversal akan lebih menarik sih. Kalau Akra masih bisa masuk nggak? Akra juga lumayan bagus ya pergerakannya sebenarnya. Akra kalau saya mau masuk saya akan cari waktu dia pullback di sini ya. Harga sekarang sih saya akan skip sih kalau mau masuk. Ada info dividen ITMG akankah benar-benar 2 digit, itu saya belum lihat sih itu ya. Wins. Nah, ini Wins by fundamental sebenarnya kalau teman-teman yang sempat lihat live-nya kita sama Billy sama Jogi, sebenarnya ini kan kita masih lihat oil ini ke structural ya teman-teman ya. Nah yang menarik dari Wins ini sebenarnya dia salah satu pemain yang terbesar untuk OSV. Nah dari Wintermar sendiri, kalau teman-teman main di OSV ini kan dia terikat sama kontraknya. Nah dari Wintermar sendiri sebenarnya dia ngejar kontrak jangka panjang atau jangka pendek nih. Nah kalau memang ini structural, kontrak jangka pendek ini akan lebih menguntungkan daripada yang jangka panjang. Karena kalau semuanya kita jangka panjang, let's say kita ngambil kontrak 12 bulan, tapi ongkos sewa dari OSV per harinya itu naik, otomatis ya kita nggak bisa nikmatin margin yang lebih besar ya. Tapi kalau kita dalam waktu short term, cuman misalnya 3 bulan, sementara harga dari sewa OSV-nya itu naik, berarti the next kontrak yang kita dapat itu bisa dapat margin lebih besar. Nah, ini mungkin dari fundamentalsnya ya. Kalau dari technical ya teman-teman bisa lihat ya, support area di sini juga cukup di respect ya. Walaupun kalau teman-teman lihat ini ya, ini kok pergerakannya aneh ya. Kemarin ada yang tanya nih, soalnya di sini nggak ada merah, tahu-tahu dia dibuka gap down, terus dia naik. Tapi ini terus ini kejadian juga di sini, ini kejadian juga di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya waktu di sini volumenya juga nggak gitu besar. Ya alias orang yang jual ini juga nggak banyak dan bidnya pas kebetulan kena juga nggak banyak, volumenya kecil ya. Kalau itu bisa dilihat dari minor trendnya. Anyway, kalau kita lihat dari transaksi dia punya turnover dari Wintermar sendiri lumayan besar sih hari ini, lumayan berapa ya? Ada 2 bio kayaknya ya. Nah, karena kita tahu ini memang nggak begitu liquid ya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini 4,65 bio ya, tapi di sini 2 bio, di sini 1 bio. Nah ini sempat 500 bio, berarti kan dia punya turnover ini kadang besar, kadang kecil ya. Tapi teman-teman masuknya ya mungkin
sesuaikan size-nya aja, karena kalau turnovernya 2 bio ya, berarti ya let's say yang buy 50% satu bio, ya yang jual 1% 1 bio, otomatis teman-teman kalau masuk 1 bio ya nanti jualnya ke siapa ya, teman-teman harus lihat ya sizingnya dari Wintermart ini seberapa besar yang kita mau alokasikan. Kalau untuk ADMR kemarin lumayan sih ya, ada sempat naik ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat ya, kalau misalnya dia ada reversal, ini kan big trendnya dia punya major trend turun ya. Otomatis kalau kita ngomong ya level psikologinya ke sini, berarti ada chance kalau misalnya kita dapat area sini atau sini, ya kita punya chance untuk kenaikan kurang lebih sebesar ini. Itu berapa persen tuh? Ada chance kenaikan kurang lebih 20% ya. 20% sebelum nanti dia lanjutin kenaikannya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah minor trend yang di sini, apakah dia akan reverse dulu, naik pelan-pelan. Misalnya nih ya, dia pelan-pelan naik ya buat lower high. Nah, mungkin kita bisa masuk di sini. Nah, ini mungkin lebih wise daripada teman-teman masuk ke sini terus nanti waktu dia pullback, wah turun di cut loss karena marketnya lagi uncertainty. Nah, mungkin lebih baik waktu dia pullback kita masuk sih teman-teman ya, atau mungkin memasuknya bertahap ya, jangan satu posisi dihajar digabrukin di sana gitu. Jadi kalau saya rasa kalau ADMR ya kita masih tunggu pullback dari minor trend di sini. MTech juga overall masih downtrend sih, walaupun memang beberapa hari hijau. Ya ini biasanya saya lebih skip sih, tunggu dulu nanti sambil nunggu tech sektor yang lain jalan ya. Kalau untuk Arto overall juga masih downtrend, tapi yang menarik di sini dia ada berapa nih? Ada 1 gap di bawah, ada 3 gap di atas. Asumsi nih kalau dia closing gap ya, seenggak-enggaknya kita ngomong target yang paling dekat closing gap ya di sinilah, itu sekitar 24% kalau masuk dari bawah ya. Tinggal memang kalau arahnya uptrend ya slopingnya harus ke atas, kita cari aja next pullback, let's say di sini ya kita bisa ikut naikkan kenaikannya berapa persen ke atas. PBRX, wah lama sih nggak lihat PBRX ini. PBRX juga 50 ya, ini biasanya saya skip dulu sih kalau barang-barang yang begini. BJBR ya ada gap di sini ya teman-teman ya. Terus juga dia ada kayak V-shape ya, mungkin kalau kita lihat dia ada pullback di sini untuk naik ke atas, let's say sampai resisten di sini ya, kita bisa coba spek sih. Untuk sekarang lebih baik tunggu pullback sih. BP ini barang masih jalan ya. Ya ini juga sekali lagi ya, teknikalnya lumayan jalan ya. Ini deket-deket dia punya support, dia mantul. Sebenarnya nggak gitu jauh sih daripada dia punya support ya. Kalau memang mau kejar di sini mungkin di harga 148 ya risiko sekitar 12% ya. Ya cuman sampai mana nih kenaikannya? Kalau saya rasa sih sampai sini sih teman-teman mungkin lebih baik taking profit dulu ya. Karena misalnya dia pullback di sini naik, bisa aja ya dia masih pullback ke bawah dulu sebelum naik lebih tinggi. Anyway dia pergerakannya cukup ranging di sini ya, lumayan gede ya. Nah tinggal bagi aja money managementnya. Kalau mau manfaatin risk and reward harusnya nggak akan ada nggak masalah sih. Tapi seperti biasa saya cari pullback dulu nih kalau untuk ini. Mior. Dari Mayora juga harusnya udah hit target sih. Saya kan cari dulu yang lain deh kalau untuk Mayora ya. ITM kita udah dibahas. Nah Harum nih, Harum ini dulu pergerakannya juga lambat. Terus kalau dilihat ini break dari downtrendnya, break dari supportnya, otomatis kalau semuanya area-area sini saya akan taking profit sih. Karena takutnya dia buat lower high di area sini, terus kita berharap dia naik ke sini ya nggak kejadian. Tapi untuk
kita trading short term ya di sini mungkin kita bisa taking profit dulu. Just in case dia naik lagi kita masih bisa masuk next time sih. Tapi seenggak-enggaknya kita jangan sampai kehilangan waktu di taking profit. Kita nggak taking profit, masih berharap dia naik sih. Dari Astra sih masih boleh ya, kurang lebih risk sekitar 4% lah ya. Kalau dia ini kemarin kan sempat ya waktu pengumuman dividennya besar, dia sempat gap up terus dia turun ke bawah. Seenggak-enggaknya kalau area 5.800 ya kita bisa lihat by technical juga 6575 ini mungkin masih possible sih. Auto harusnya udah taking profit nih. Ya, kenapa kok taking profit? Nih, kita bisa ngelihat ya, ini pergerakan segini, terus dia terakhir mulai lambat kan. Nah, waktu kayak gini kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat. Ini kalau by pattern sebenarnya kayak head and shoulder ya. Nah, kalau begini nih, kita berharap dia naik lagi. Sebenarnya kurang wise karena bisa aja dia pullback di dalam lebih dalam ya, karena di sini ada gap area. Nah, mungkin di sini akan lebih menarik ya kita masuk lagi. Untuk sekarang menurut saya sih taking profit dulu ya sebelum dia pullback lebih dalam. Nah, kalau kita mau masuk sekarang saya akan skip sih. Saya akan lebih baik ketinggalan. Kalau misalnya dia naik lagi ya nanti kita masuknya lebih gampang. Kalau sekarang nggak dulu. SDPC, wah ini sih sempat suka tapi nggak deh kalau ini ya. Ini barangnya turun ya. Skip juga kalau begini. GDST juga enggak ya. Saya skip dulu, overall masih downtrend. Antam tadi udah bahas. Telkom sebenarnya mitra telnya yang lebih menarik. Telkom juga masih uptrend, tapi yang saya nggak begitu suka dari Telkom ini pergerakannya lambat. Mungkin ya lebih menarik mitra telnya. Nah, mitra telnya kita bisa lihat nih teman-teman ya. Ini kan masih sloping up ke atas nih. Overall dia masih belum break structure marketnya ya. Tapi yang saya nggak suka nih gini, dia naik tapi turunnya cepat, naik dia turunnya cepat. Nah, kalau seperti ini ya, any price yang kita bisa dapat biasanya saya akan nggak sampai sini udah taking profit ya. Biasanya sampai sini ya udah cukup dulu deh, sambil nunggu marketnya lebih stabil sih. Nah, anyway kalau kita lihat ya, ini kan kurang lebih area-area support resist ya. Jadi ya harga sekarang kalau mau pakai risk and reward mentoknya saya rasa sampai sini doang, sampai 750. Kita lihat lagi yang lain. Iya, aku ngangkut habis dividen. Iya. Raja. Ya, buat teman-teman yang barusan join, sorry tadi agak telat ya karena ada teknis problem sih. Raja, ya, nih. Raja sebenarnya ini emiten lumayan lama ya rangingnya ya. Ini break structure marketnya, tapi dia cepat balik lagi ke atas. Sebenarnya kalau mau spek sebenarnya masih boleh sih ya. Balik ke 1140 ya, dia punya resisten ya. Anyway, di sini ada gap sih. Nah, saya sih cenderung ngambil profit di 155, 1025 ya. Kalau semuanya bisa naik. Nah, kalau untuk sekarang sih masuknya mungkin nggak full power. Tunggu dia pullback lagi. Ya, let's say dia pullback sampai sini ya. At least 50% dari dia punya swing yang di sini saya masuk ya. Kalau enggak ya saya masuk dikit dulu. Tapi di 1055 saya akan clear posisi. Karena di situ ada gap yang biasanya sih kalau deket gini gampang ketutup. Indi ya tadi udah bahas Indi, Samco. Ini sebenarnya lumayan ya. Ini yang saya suka, dia lumayan cepat recovery. Tapi untuk sekarang sih mungkin saya pilih yang lain dulu deh. Nggak dulu deh kalau ini. BBYB. Nah, kalau mau BBYB harusnya lebih long term sih ya. Tapi mungkin nggak masuknya sekarang juga ya. Tunggu dia memang structure marketnya berubah sih. Seenggak-enggaknya kita nggak gambling terlalu lama. Seenggak-enggaknya kalau structure yang berubah berarti kita nggak ikut
possibility masih downtrend lagi. Untuk sekarang sih nggak dulu ya, tapi bisa masukin watchlist sih. View IPO anak usaha MDKA. Sebenarnya kalau teman-teman lihat prospektusnya itu kan beberapa ada yang dia ngomong kalau untuk IPO ini dia pakai untuk bayar hutang ya. Saya belum lihat clear ya dia punya prospektus. Tapi kalau saya sih masih cenderung nunggu ya teman-teman ya kalau MDKA battery. Bir. Wah, kalau gini nih tanda-tanda nih. Ini segini kenceng naiknya tapi bantingnya lumayan kenceng ya. Ya begini sih harusnya hati-hati ya, jangan terlalu kejar juga. Mungkin cari yang lainnya ya. Satunya apa? Biasanya wine ya. Nah, ini udah hit target sih sebenarnya. Cuman yang enaknya ini apa, dia sudah buat new high juga ya teman-teman ya. Ini pullback yang kita bisa dapat ya, mungkin kita bisa lihat menarik waktu dia pullback sih. Untuk sekarang kita tunggu dulu. ARA ya hari ini ya. Wah, luar biasa sih. Pani ya, ini saya juga suka Pani. Pani harga sekarang sih harusnya boleh masuk ya. Since risknya cuma 8% ya. Saya ada masuk dikit harusnya di Pani sini. Harga sekarang ya kurang lebih saya masih ngelihat ya area-area di 1510 ya. By risk and reward 1:2 atau minimal ya teman-teman ngambil kalau konservatif ya di area resistance ini kita out ya di 1340 harusnya masih bisa ya. Kurang lebih bisa dapat 10-12% ya. Untuk Pani sih not bad. IRSX ini juga lumayan ya, banyak gap area. Tapi kalau area sekarang ya mungkin saya tunggu dia turunnya selesai dulu. Untuk sekarang sih saya akan masukin watchlist dulu. Inco, dari Inco ya overall ini trennya masih turun ya teman-teman ya. Ini gambarnya belum diupdate ya. Saya masih tunggu dulu sih kalau untuk Inco. Mungkin tunggu bener-bener minor trennya firm naik. Lebih baik saya telat daripada saya masuk kecepatan sekarang. Panorama itu juga bagus tuh harusnya. Tadi yang masuk nih Pak Pandu ya. Nah, Panorama sih saya plan waktu dia masuk waktu dia pullback ke bawah sih 610 something ya. Kalau harga sekarang mungkin skip dulu sih. Telkom tadi udah. Nah, Bukalapak nih yang aneh nih. Bukalapak. Nah kalau teman-teman lihat ya, tren seperti apa yang kalau semuanya turun ya, saya berani masuk lagi. Tren seperti ini nih, dia break dari support, tapi waktu dia turun itu dia cuman turun sebentar, terus dia naik lagi kayak V-shape ya. Sebenarnya saham-saham yang seperti ini, kalaupun kena stop loss, saya akan berani masuk lagi. Satu, secara technical dia ada fast recovery. Yang kedua, by fundamental sebenarnya cukup solid ya. Kalau teman-teman lihat report beberapa dari analis itu ya, harusnya targetnya dia untuk tahun 2023 ini if dia mulai positif harusnya masih on track ya. Nah, selain itu kalau kita lihat dari Bukalapak ini sebenarnya dia majority player untuk yang ini sih mitra warungnya ya. Jadi harusnya kalau yang kemarin Tokopedia itu sama Shopee burning money untuk dapat market shares yang besar ya. Sementara kalau Bukalapak ini fokusnya ke tier 2, tier 3 punya kota ya. Yang dimana persaingan nggak begitu banyak. Harusnya Bukalapak sih lebih menarik sebenarnya. GGRM ya, kalau GGRM sebenarnya juga ada gap sih teman-teman ya. 281, 28550 ya. Anyway, kalau kita lihat memang dia belum break trend belum break trennya ya. Bisa aja teman-teman manfaatin rangingnya di sini ya. Sambil target kenaikannya ini target 1, target 2 ya. Otomatis karena harganya udah di sini, sebenarnya untuk hit target dia punya close gap ini sebenarnya gampang. Tinggal teman-teman bagi aja posisinya waktu dia pullback ya. Minor trendnya kita tunggangin sih. Biasanya
kalau seperti ini ya, saya akan ngambil 50% dari pergerakan dia punya trending atau dia punya swing yang di sini. Nah, mungkin teman-teman tunggu aja waktu di area situ. Tugu sebenarnya gini nih. Ini teman-teman lihat ya, ini ada gap kurang lebih sampai 1790. Ini lumayan sloping down ke bawah ya. Ada yang lihat ini descending triangle kok. Bisa nggak kita masuk? Kalau semuanya kita lihat ini, menurut saya akan lebih wise kalau masuknya di 1790 waktu dia closing gap ya. Untuk sekarang kalau mau masuk ya jangan terlalu full power ya. Karena takutnya dia close ke bawah dulu, terus dia barusan naik. Nah, kalau dia close ke bawah begini, otomatis kan nanti jadi kayak ini ya, kayak flag ya. Barusan dia naik ke atas, harusnya masuknya jangan satu harga gitu. Nah anyway, kalau kita ngomong Tugu, ini kan ada rencana stock split ya teman-teman ya, 1/2. Biasanya kalau stock split itu biasanya marketnya jadi lebih liquid. Nah mungkin kalau teman-teman masuk ya bagi aja, jangan satu kali masuk satu harga. Nanti kalau dia pas waktu stock split, sebenarnya karena dia lebih liquid, marketnya jadi lebih menarik ya. Tapi menurut saya sih 1790 kita harus masuk lagi kalau dia ke bawah. Toba skip dulu. Goto, kalau dari Goto ini kemarin waktu di sini saya berani masuk sih teman-teman. Terus kemarin waktu ada news yang dia punya ternyata yang 40T itu ya malah ruginya. Nah ini jadi bad sentiment, otomatis ya kita keluar dulu deh. Just in case dia turun lebih dalam lagi ya 99 let's say ya, saya mau masuk. Untuk sekarang sih nggak mau dulu ya, walaupun di atas ada gap sekitar 132 sampai 151 ya, tapi untuk harga sekarang saya masih watch and see dulu sih kalau untuk Goto. CBRE-nya nggak dulu, skip ya. SMDR ini saya suka sebenarnya. SMDR saya suka, tapi masih tunggu ya kalau pas ada di harga 354 ya. Nah nunggunya kenapa? Karena terakhir tren secondary trennya itu masih turun teman-teman ya. Jadi kalau saya mau masuk sekarang, mungkin lebih baik saya masuk dekat-dekat support yang di sini sih. Just in case dia turun ke bawah, sebenarnya support saya punya risk nggak gitu besar. ABA saya skip dulu so far. Kalau kita lihat ya Doit, nah mungkin ini lebih menarik sih. Doit ini masih ranging ya teman-teman ya. Kalau pas dapat harga 286 kita masuk, untuk sekarang skip dulu. Medco, nah ini mungkin teman-teman bisa perhatiin si Medco sih. Nah by technical kemarin kan fundamentalnya dia karena ada ini ya yang Aman Mineral ya, yang valuasinya dianggap lebih mahal, terus juga ada larangan untuk ekspor ya. Harusnya kalau semuanya larang ekspornya itu udah mulai dilonggarkan lagi, atau mereka udah mulai ekspor, bisa ekspor otomatis. Harusnya ini cukup menarik. Nah anyway di sini ada small gap ya teman-teman ya. Pas area di sini kalau memang mau spek ya, kita batasin sampai di bawah 810 di sini untuk stop lossnya bisa dicoba sih. Tapi ya harus diperhatiin ya. Ini kan masih turun nih, lumayan kenceng ya. Bisa aja dia ranging di sini. Mungkin kita waktu masuk ranging di bawah lebih safe sih daripada kita masuk harga sekarang. Kenapa? Kalau by technical kita pakai indikator, ini kan dynamic support atau dynamic resistance, dia juga takutnya mantul di sini terus dia turun ke bawah, barusan nanti ada perubahan structure. Harusnya lebih wise kita nunggu dulu harganya waktu di bawah. Terus kita lihat Arko. Waduh, Arko by technical sebenarnya bisa sih kita lihat ya, mulai ranging ya. Sebenarnya 580 ke bawah itu bisa coba untuk entry. Breeze ini sih saya skip dulu sih kalau ini udah mulai tinggi sih. Asa, oke, dari Asa
buy company harusnya nggak ada masalah ya. Tapi mungkin take longer time ya teman-teman. Karena apa? ASA ini kemarin kan antar ajanya sebenarnya parcel per day-nya tuh turun jauh ya. Karena dari e-commerce juga sudah nggak begitu banyak burning money. Harusnya kalau teman-teman lihat dari sini ya kita masih tunggu progres ya. Siapa yang bertahan hidup paling lama itu yang paling bagus ya. Kita harus lihat peers-nya apakah nanti ya kayak JNT lah atau kayak si cepat dan segala macam bisa survive atau enggak. Tapi by company dia punya ownernya harusnya dia operation excellence ya. Nah harusnya dari ASA ini kalau teman-teman masuk untuk long term ya. Kalau nanti cycle tech-nya balik lagi harusnya ASA ini cukup sustain ya. Menurut saya kalau memang mau spek ya di harga 775 atau harga sekarang ya itu sebenarnya masih oke. Tapi mungkin satu either teman-teman mainnya panjang banget atau pendek banget untuk sekarang ya. Tapi untuk sekarang lumayan good price untuk masuk sih. ESA ada small gap ya di 950 965. Kalau mau manfaatin momen untuk closing gap area sana untuk trading cepat masih bisa sih harga-harga sekarang ya. Terus juga Excel ya, Excel sih masih downtrend ya teman-teman ya. Saya lebih pilih untuk tunggu dulu daripada masuk harga sekarang sih. SMRA ini juga masih wait and see sih. Saya masih tunggu dulu deh kalau untuk ini. KIN, nah ini mungkin lebih menarik nih. Yang ranging seperti ini menarik untuk dia masuk kurang lebih ya 12 sampai 24% ya, dengan risk and reward yang lebih nggak gitu jauh ya. Seenggaknya 4% sampai 7% itu masih comfortable untuk kita masuk sih. Ya ini boleh sih, KIN saya masih ngantri juga di bawah. Wah ini industrial estate ya, masih jalan nggak ya? Ya ini juga boleh nih, kalau mau masuk risk and reward harusnya hampir 1:2 lah. Seenggaknya kalau kita mau masuk harga sekarang ya kurang lebih area sini kita bisa taking profit atau sebenarnya buang sebagian dulu, just in case dia nanti naik ke sini kita masih ada barang lagi ya. Ini boleh sih kalau mau masuk ini. Dari Demas sih mungkin nggak dulu sih. PGO. Waduh, ini sih skip dulu. DKFT mungkin ini juga saya skip dulu. Maki, ada ya? Nggak ada mungkin. Wah. Nah, yang gini-gini nih boleh nih. Karena ini bisa aja continuation teman-teman ya. Jadi masih ada chance untuk naik ke atas ya. Tapi harus diperhatiin ya, ini barang mungkin nggak gitu liquid ya. Jadi mungkin teman-teman harus make sure aja sizingnya cukup proper gitu. Sorry, ini tadi udah ya, CBRE. Bayan ini nggak begitu banyak yang suka ya, karena satuannya lumayan mahal untuk satu lot ya. Kalau semuanya mau betting, saya mungkin lebih prefer yang kayak Bumi ya, atau Adaro sih. Adaro juga harganya nggak gitu mahal masih ya, masih di bawah ya. Seenggak-enggaknya by technical kita bisa lihat ya, ada 2 gap di atas, terus juga momentum dia sebenarnya ada divergence ya teman-teman ya. Nah ini mungkin lebih menarik daripada ngambil bayarnya. Arto tadi sudah, Medco sudah, ITMG sudah, BTP sudah, Pani udah, SM. Oke. ESA tadi sudah, Indi sudah, Tins ini juga udah lama nih nggak lihat Tins nih. Kayaknya terakhir saya lihat masih downtrend ya. Ini nggak dulu deh, skip ya. Buah ya, ini lumayan nih sebenarnya kalau ikutin trennya. Harusnya waktu dia pullback ya, kalau harga sekarang sih jangan dulu deh gitu. Jasa, apa ini jasa? JSS. Nah ini mungkin nih ARB udah 2 hari ya. ARB udah 2 hari sini. Nah ini sih saya masih tunggu reversal ya dari
dari minor trendnya ya. Saya masih melihat ini masih ada potensial naik sih teman-teman ya. Tapi selama dia nggak break structure marketnya under 306 sih saya masih mau lihat. Tapi saya benar-benar nunggu waktu dia minor trendnya sih mulai balik lagi ke atas. Untuk sekarang ya harus hati-hati dulu ya gitu ya. INTP, wow, ya ini mungkin kita bisa lihat ya di sini ada small gap teman-teman ya, small gap di sini ya. Terus juga minor trendnya sebenarnya kan dia udah mulai kayak perubahan structure ya. Di sini mungkin akan menarik, mungkin target di 1025 itu mungkin. Tapi dengan catatan kalau dia pullback ya gitu. Kalau untuk sekarang sih saya nggak mau masuk dulu sih. WIIM, Wismila, wah ini sih saya skip dulu kalau ini. CSS ranging sih, tapi saya nggak begitu suka yang begini ya, karena ini bisa kayak merah, terus hijau ya, merahnya nih kayak gap down gitu. Nggak dulu dong kalau ini. Archie, ini juga nih naiknya cepet, dia turun cepet sih. Ini berarti kayak kalau kita punya barang kita diskon itu nggak ada yang beli, jadi dia cepet banget kan, nggak ada bayar sama sekali. Nah, ini mungkin skip sih saya kalau begini. Harta mungkin lebih menarik sebenarnya. Nah, harta itu mungkin 328 sih kita masih bisa lihat ya structure marketnya sebelum merusak ya. Kita masih bisa masih cukup comfortable untuk nunggangin dia punya arah ke atas ya. Pani tadi udah, wah Karya ini udah lama nih nggak lihat nih. KRYA, ini juga downtrend, skip dulu sih kalau ini. Antam tadi udah. Nah itu lumayan tuh kalau yang kayak Panin Live ya. Ini sebenarnya juga structure market belum rusak sih, kalau mau nunggangin masih bisa. Terus kalau kayak Panin Live sebenarnya secara valuasi dia masih cukup murah ya, di bawah 1 kalau nggak salah dia punya ini ya, PBV ya. Harga gas sekarang sih kalau mau masuk lumayan bisa spek ya, tapi mungkin harus perhatiin ya, risk ke bawahnya sih 14% sih. Pewon masih downtrend kayaknya kemarin ya, walaupun dia by fundamental sih lumayan oke ya. Nih dia break dari support di sini sih sebenarnya boleh sih sebenarnya kalau pas di 424 ya. Tapi untuk sekarang no, saya nggak masuk dulu. Bumi. Nah ini Karuan mungkin lebih menarik nih. Kan ada perubahan structure ya di sini ya. Terus dia udah mulai break dari EMA-nya, which is sebenarnya pergerakan 20 hari ke belakang dia jauh lebih tinggi ya udah ya. Nah berarti chances pas ada pullback ini kita bisa masuk Bumi. Nyangkut di Bayan, ya si Bayan lumayan mahal sih, saya nggak begitu suka yang biasanya barang-barang yang tahu mahal. Mulia fundamental sih oke, tapi kayaknya belum ada begitu banyak sentimen ya ke sini teman-teman ya. Saya jadi mungkin skip dulu ya kalau itu. NSSS Nanas ya, wah hari ini akhirnya ini ya naik terus buang ke bawah ya. Nggak dulu deh, mungkin saya tunggu dulu sampai ya mungkin 2-3 hari lah kita masih bisa lihat ke depannya. HMSP ya ini lebih menarik sebenarnya. Kalau dia pas pullback ya 1180 kita bisa coba masuk sih. Dewi, nah ini nih yang pernah dengerin Dewi ini ya, sempat naik ke atas ya waktu itu ya. Ini masih tunggu ke bawah ya, mungkin 286 situ saya barusan mau coba masuk lagi. Ini mungkin saya skip dulu, nggak begitu suka yang barang IPO. TPMA, nah ini boleh nih, mulai ada reversal ya, tanda-tanda reversal pas dia udah lumayan banyak pullbacknya. Nah ini mungkin boleh nih jadi masukin watchlist kalau dia pullback, atau enggak teman-teman masuk aja ya dikit, nanti pas dia pullback lagi dalam ke bawah kita masuk lagi untuk entry 2. PSAB skip. Asus ini gimana ya,
fundamentalnya saya nggak begitu suka sih, karena dia kayaknya tetap maksa untuk open berapa store ya. Nah menurut saya sih itu akan jadi bebannya dia sih. Tapi kalau bicara technical, kita bisa lihat ya teman-teman ya, dia di sini waktu naik recovery, waktu turun dia recovery-nya cepat ya, waktu naik juga dia lumayan cepat turun ya. Ini sih walaupun di dekat-dekat support tapi kalau untuk ini ya kita masih bisa lihat ya, overall ini kan trend major dia ya. Nah ini masih downtrend, berarti kalau sebenarnya kita mau berubah dia jadi uptrend, dia harus break dari resisten yang di sini nih, barusan kita bisa bilang ini uptrend. Tapi kalau mau lihat minor trendnya sebenarnya ini teman-teman lihat ya, dia turun 3 hari, naiknya perlu waktu lebih lama ya. Overall sebenarnya dia naiknya nggak begitu kuat. Nah kalau begini nih, saya mungkin stay away dulu sih, nggak masuk dulu sini. MPBA lumayan ya, naik kenceng ya, tapi ini dynamic resistannya kena, mungkin stop dulu. Kenapa nggak lihat ini sih, LPPF? Nah ini mungkin lebih menarik sebenarnya. GIAA nggak dulu deh, walaupun dia udah mulai pelan, tapi overall masih downtrend, skip dulu. DSNG itu mungkin lebih menarik. Nah ada satu lagi nih yang menarik ya. DSNG dia pergerakannya walaupun pelan ya, tapi dia cukup bisa maintain structure marketnya belum break low ya. Nah saham-saham seperti ini kalau nunggangin, memang mungkin dia nggak geraknya cepet ya, tapi teman-teman kalau untuk masuk keluar masuk di sini sebenarnya harusnya boleh dipertimbangkan ya. Nah kayak TAPG ini juga lumayan nih, teman-teman bisa lihat ya, overall ini pergerakannya ranging sih. Otomatis kalau kita dekat ranging di bawah, chance untuk masuk seenggak-enggaknya support itu terukur. Di atas resisten juga bisa kelihatan. Tapi mungkin perlu waktu aja sih kalau di TAPG. Terus juga kayak teman-teman coba lihat ya, sektor-sektor CPO yang lain harusnya pergerakannya juga lumayan bagus. Dan sebenarnya kalau saya lihat untuk CPO ini lumayan under own sih. Jadi fund-fund harusnya nggak begitu punya banyak. Boleh coba dilihat sih, tinggal dipilih aja salah satu ya. Era kemarin 2022 tuh surprisingly ya, kalau semuanya 2021 kemarin waktu COVID orang-orang banyak beli device baru ya. Nah era kemarin 2022 salah satu kontribusi penjualan paling banyak itu dari aksesoris ya. Dan harusnya resultnya dia tahun ini lumayan bagus juga ya. Tinggal masuknya aja dibagi, untuk masuknya nggak di 505 sih. Saya sih prefer waktu dia masuk di bawah sini sih. Berarti kurang lebih di 490-an resistennya mungkin saya akan masuk di sini. Teknologi itu kurang lebih 14% lah ya, harusnya tunggu aja di bawah itu. IMAS udah selesai dah harusnya ya, udah mulai pelan ya pergerakannya ya. Nggak dulu deh kalau IMAS. NICL coba lihat ini deh yang terakhir ya. Nah ini nih yang begini sebenarnya lumayan menarik ya. Kenapa? Nih dia respect support yang di sini, terus dia di sini juga kayak V-shape ya. Nah teman-teman juga bisa lihat ini kayak invert head and shoulder juga ya. Mungkin kalau pas pullback ya di dekat-dekat moving average ya, teman-teman bisa coba masuk sih. Harusnya harga sekarang dekat-dekat berapa, 4.700 atau 4.650 something ya, teman-teman masih boleh coba spek. Dan juga dia udah mulai reverse ya, atau dia sudah balik ke trend majornya. Nah ini mungkin boleh dipertimbangkan sih. Lah anyway, udah hampir 1 jam ya. Nah teman-teman thank you ya kemarin yang sudah hadir ya. Sorry sebelumnya telat karena ada teknis problem ya. Nanti mungkin besok akan ketemu sama Glenn ya untuk bahas soal fundamental atau emiten-emiten lain ya. Nah teman-teman juga jangan lupa ya, since marketnya ini lebih volatile ya, tetap lihat perkembangan makro yang ada. Nah perkembangan makro kalau dulu kan mungkin kayak
seminggu sekali nggak begitu banyak berubah ya, atau 2 minggu sekali nggak begitu. Kalau sekarang itu karena marketnya lebih volatile ya, kita harus lihat perkembangan makronya kalau bisa tiap hari. Oke, thank you buat teman-teman yang udah hadir ya. Sebelumnya sorry telat ya, kita ketemu lagi next week.